Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat serta kesempatan sehingga kita bisa tunaikan kewajiban kita sebagai manusia, terutama kesempatan maghrib kita bisa laksanakan sholat berjamaah, kemudian kita duduk sampai isya untuk mendengarkan apa-apa yang di dalam buku ini tertera berupa ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah dan pendapat para ulama tentang menentukan jalan akidah yang terkenal dengan akidah Thahawiyah. Kita kemarin sudah bahas tentang turuqul Quran fi taqriri tauhidil uluhiyah, sistematika Al-Quran di dalam menetapkan tauhid uluhiyah. Yang pertama dengan menggunakan pendalilan tauhid rububiyah. Ya, Al-Quran banyak memuat tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Maksudnya adalah tauhid rububiyah yang paling mendasar. Manusia mengakui di alam semesta ini pencipta adalah tunggal, pencipta adalah satu-satunya. Bahkan ditetapkan oleh orang-orang musyrik. Nah, kalau sudah kalian tetapkan bahwa pencipta ini adalah Allah, pencipta alam semesta, langit bumi, termasuk diri kalian, maka kalian mesti melaksanakan tauhid uluhiyah. Nah, begitu Allah menetapkan. Kalau manusia menetapkan tauhid rububiyah, tidak ada pencipta, tidak ada yang berkuasa, semestinya lah tauhid uluhiyah juga manusia menetapkannya. Maksudnya manusia beribadahnya kepada Allah. Karena Allah adalah pencipta di alam semesta satu-satunya, sudah semestinya Allah yang disembah. Itu cara Al-Quran yang pertama, sudah kita bahas. Yang kedua, persaksian Allah tentang tauhid uluhiyah. Bahkan ini persaksian ini sudah menjadi yang kuat bahwa Allah mesti menyaksikan diri sendiri.
syahidallah annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, cara kedua ini berarti Allah mempersaksikan terhadap dirinya sendiri bahwa Dia adalah tauhid, ada Dia satu-satunya ilah yang berhak disembah, tauhid ilahiyah. Nah, yang ketiga adalah pendalilan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah untuk menegaskan adanya tauhid uluhiyah. Ya, istidlalu bi asma'illah wa sifatihi ala tauhidil uluhiyah. Pendalilan dengan nama-nama Allah dan sifatnya terhadap kepastian tauhid uluhiyah. Nah, ini yang kita akan bahas karena kemarin baru 2. Ya, penetapan dalil bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat mesti menetapkan tauhid uluhiyah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kelak kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di dalam ufuk, di atas ufuk, dan di dalam diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Dia adalah hak. Maksudnya Al-Quran itu adalah hak. Akan ditampakkan bagi orang yang belum nampak di dalam ufuk, di dalam penjuru timur, termasuk di dalam diri manusia itu, sampai benar Al-Quran itu adalah firman Allah. Ya, di dalam afaq dan di dalam diri mereka sendiri akan ditampakkan. Nanti penjelasannya. Kemudian dilanjutkan ayat ke-53-nya lagi. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tidak cukupkah Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia itu Maha mengetahui segala sesuatu. Dua ayat ini disampaikan, maksudnya adalah persaksian Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa apa yang datang kepada beliau berupa wahyu adalah benar adanya. Dan Allah menjanjikan wa'ada ayyura al-ibad min ayatil fi'liyal khalaqiyah. Allah menjanjikan bahwa hambanya akan melihat tanda-tanda ayat Allah yang materi, bahwa dalam perbuatan manusia bahwasanya Allah juga berada dalam tauhid uluhiyah, manusia maksudnya menyaksikan pula. Nah, maksudnya begini, ya, di dalam fitrah manusia, kalau belum tercampur belum terkontaminasi dengan hal-hal yang lain, masih bersih, masih utuh, itu betul-betul
persaksian, ya, sebagai bukti persaksian Allah Subhanahu wa taala ada di dalam fitrah manusia yang belum tercampur, belum terkontaminasi. Ya. Di dalam fitrah yang mana persaksian bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, sampai yang sekecil apapun di muka bumi, di dalam bumi, Allah mengetahui. Nah, itu disadari oleh manusia yang fitrahnya masih lurus, ya. Nah, dengan persaksian seperti itu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik zahir maupun batin, yang besar maupun yang kecil, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. La yaghibu anhu darratan fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang sembunyi bagi Allah sekecil apapun, baik di langit maupun di bumi, secara batin maupun zahir. Kalau itu disaksikan oleh manusia, persaksian Allah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, maka bagaimana patut bagi manusia menyekutukan Allah sedang dia mengetahui segala sesuatu? Patut enggak manusia, hamba ini, menyekutukan Allah atau menyembah yang selain Allah? Patut enggak? Ya, patut enggak? Bagaimana persaksian Allah yang diterima oleh jiwa manusia bisa dia menyimpang daripada ketentuan kewajiban kepada Allah? Bagaimana dia bisa mengingkari padahal dirinya menyaksikan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu? Kan di dunia ini kita berpikir pakai fitrah kita, pakai nurani kita. Bolehlah dikatakan pakai logika kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang detail, sekecil apapun di langit dan di bumi, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, mungkinkah manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Maka dosa syirik itu dosa yang paling besar. Sebab manusia mengakui dengan berdalil kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kemudian tandanya lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa keperkasaan Allah Subhanahu wa taala yang dengan itu mestinya manusia mengakui tauhid uluhiyah yang tertera di dalam surat Al-Haqqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala 'alaina ba'dul aqawil la khadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Seandainya dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ngadakan sebagai perkataan atas nama kami, mencatut nama kami Allah Subhanahu wa taala, seandainya Muhammad berani
mengada-ngadakan satu ucapan atau perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangannya, pada kedua tangannya, tangan kanannya, maaf, pada tangan kanannya. Faqata'na minhu bil yamin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Tsumma laqata'na minhul yamin. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami benar-benar potong urat nadinya, urat jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Maka tidaklah sekali-kali tidak seorang pun yang dapat menolong dia. Sekali-kali tidak ada pun satu pun orang yang bisa menghalangi kami untuk berbuat begitu. Maksudnya apa? Karena orang-orang musyrik dulu menuduh kalau Al-Quran itu adalah bohong. Itu buatan Muhammad SAW. Cuman buatan Muhammad. Nah, Allah menjawab, kalau seandainya Muhammad berani berucap ini firman Allah, ini firman Allah, padahal tidak, misalnya begitu, kan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Itu berani Muhammad SAW. Nah, kalau betul berkata begitu, pasti lakhadna minhu bil yamin. Kami pegang dia pada kanan tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong urat jantungnya. Nah, berarti ini betul-betul sumpah. Betul-betul Allah berjanji kalau Muhammad betul mengada-ngadakan perkataan dalam Al-Quran itu, maka sudah pasti kami ambil tangan kanannya dan kami potong urat jantungnya. Nggak main-main Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan Al-Quran. Nyatanya Muhammad tidak terjadi dipotong tangannya atau ditarik urat jantungnya. Berarti Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Muhammad berani mengadakan, Allah sudah bertindak. Nah, cuman kalau ahlul kitab kan mengada-ngadakan ayat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang ahlul kitab itu, yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dipotong orang-orang Yahudi mengada-ngadakan firman Allah? Karena Allah memang akan membuktikan, ya, ayat-ayatnya yang turun sebelum Al-Quran itu tidak dipeliharanya. Allah hendak menurunkan yang terakhir, bebas dari campur tangan manusia. Makanya Al-Quran itu terjaga. Begitu juga ayat yang lain, Allah berdalil dengan asma dan sifatnya terhadap ketauhidannya, sekaligus membatalkan syirik. Syirik itu batil, ya, dengan berdalil dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah menetapkan ketauhidannya, keesaannya.
sekaligus menegaskan bahwa syirik itu batil. Sebagaimana yang Allah firmankan, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Nah, disebut nama-nama Allah, ya, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Terusnya pada ujungnya Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, itu tanda bahwa Allah menetapkan tauhid asma wa sifat untuk menegaskan tauhid uluhiyah sekaligus membatalkan syirik, membatalkan syirik. Di dalam Al-Quran yang begitu banyak ayat-ayat disebut nama Allah, intinya misalnya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama, maka berdoalah kepadanya. Doa itu bagian daripada tauhid syirik. Doa itu bagian daripada tauhid uluhiyah. Berdoalah kepada Allah. Walillahi asmaul husna wadfad'u biha. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menetapkan tauhid. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Kelak akan kami balas tentang apa yang mereka sudah kerjakan. Nah, bagi para ulama ada kewajiban menjelaskan tauhid ini dari dalam bentuk penjelasan yang sedetail-detailnya. Adapun jumhur ulama mengambil yang nampak, disaksikan oleh semuanya, semua kita, disaksikan oleh kita. Ya, karena lebih mudah dicerna, di samping juga lebih luas. Dengan apa? Dengan sistematika yang dapat digunakan oleh umum. Para ulama mengambil ayat-ayat yang nyata sebagai bukti. Adapun kedalaman ayat-ayat sedikit yang menempuhnya, itu bagian daripada orang khusus, ulama-ulama yang diberikan karunia sampai bisa mendalami ayat-ayat kemudian dijelaskan oleh mereka. Nah, begitulah penggunaan dalil tauhid asma wa sifat untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Dalilnya sudah kita bacakan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Bahwa Allah yang merupakan hanya Dia yang berhak diibadahi, manusia mesti menunjukkan tauhid uluhiyah ini, dibuktikan dalam ayat-ayatnya, penggunaannya pada tauhid asma wa sifat. Jamaah yang berbahagia, sistematika Al-Quran itu dalam menetapkan tauhid ada 3 secara garis besar. Kita
Kita mudah-mudahan sudah bisa memahaminya. Singkatnya, tauhid rububiyah untuk mendatangkan tauhid uluhiyah pertama. Kedua, persaksian Allah terhadap tauhid uluhiyah. Yang ketiga, Allah menggunakan tauhid asma sifat untuk menentukan metode Al-Quran itu yang didapatkan oleh kita berdasarkan penjelasan Imam Thahawiyah yang disyarah oleh Abdul Aziz. Selesai pembahasan yang kedua, sekarang pembahasan yang ketiga, doa. Doa ini antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah atau ahli filsafat yang intinya mereka menggunakan akal. Apakah Mu'tazilah, apakah ahli filsafat, semuanya menggunakan akal, dibawa akal untuk memahami, untuk meneliti Al-Quran. Kalau tidak bertentangan dengan akal, diterima. Kalau bertentangan dengan akal, ayat itu ditolak atau dicari takwilnya. Nah, mereka menggunakan akal untuk mengadili, untuk memeriksa Al-Quran. Kemudian jadilah dalil-dalil berdasarkan Quran yang sesuai dengan akal mereka, yaitu Mu'tazilah, terutama Mu'tazilah. Kalau Ahlussunnah tidak begitu. Hadis, Quran, dalil, semuanya dalil itu dibaca kemudian barulah keluar thariqah atau manhaj. Jadi berbeda dengan filsafat atau Mu'tazilah. Nah, doa ini tidak lepas dari itu. Makanya doa ini perlu dijelaskan konsep doa. Pertama, firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Rabbu, berdoalah kepadaku, niscaya aku penuhi. Terus ayat yang lain, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Seandainya hambaku bertanya tentang aku, katakanlah bahwa aku adalah qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i, aku memenuhi doa orang yang berdoa kepadaku. Orang yang berdoa idza da'ani, bila berdoa kepadaku. Nah, begini, doa itu kan permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggunakan akal seperti filsafat tadi atau Mu'tazilah berargumentasi tentang qada dan qadar. Kalau seandainya yang diminta oleh hamba itu ditakdirkan sama sudah sampai, ditakdirkan oleh Allah bakal dapat, misalnya hamba mendapatkan rezeki hari ini, kan sudah ditulis, dapat rezeki, dapat keselamatan, dapat apa saja, atau mendapatkan musibah, udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata mereka, kalau begitu, buat apa doa? Buat apa doa? Sebab sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hamba terjadi, pasti terjadi. Maka doa itu tidak ada manfaatnya. Kalau mendapatkan kesenangan atau rezeki, itu udah pasti, maka doa tidak dibutuhkan. Kalau tidak mendapatkan apa-apa,
doa tidak bermanfaat. Itu kata Mu'tazilah dan orang-orang yang sepaham menggunakan akalnya. Dijawab oleh pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah dengan judul wallahu ta'ala yastajibu du'at yastajibu da'wat wa yaqdil hajat. Allah memenuhi, menjawab doa-doa dan menetapkan kebutuhan-kebutuhan hambanya. Kebanyakan orang Islam dan pemeluk agama-agama yang lain menyatakan bahwa anna doa min aqwa al-asbab fi jalbil manafi' wa daf'il mudhar. Orang Islam dan orang-orang pemeluk agama yang lain sudah sepakat bahwa doa adalah menjadi sebab yang paling kuat di dalam meraih manfaat atau menolak mudarat. Bahkan Allah sudah mengabarkan tentang orang kafir, annahum idza massahumud darr fil bahri da'awallah mukhlishina lahuddin. Contohnya Allah sudah menegaskan bahwa orang kafir tetap berdoa. Maka sebagai sebab paling kuat untuk mendapatkan manfaat atau menolak bahaya atau madarat. Orang-orang kafir wa idza ghasyahum mawjum fil dhulali da'awallah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka berada di tengah lautan dalam keadaan kegoncangan, mereka berdoa kepada Allah dengan tulus, ikhlas. Dan jadi berdoa itu sudah disepakati oleh orang-orang yang beragama, apalagi orang Islam. Nah, tapi di dalam Islam perlu dijelaskan bagaimana pendapat yang benar. Wa ijabatullahi li du'ail 'abdi musliman aw kana kafiran, dan pengabulan Allah terhadap doa-doa seorang hamba apakah dia mukmin atau kafir diberikan setiap yang diminatnya merupakan bagian dari rezeki kepada mereka, apakah mukmin atau kafir. Sebab orang kafir juga berdoa dengan bisa jadi dengan bukan Tuhannya Allah, tapi itu tetap diberikan sebagai rezeki buat mereka. Ini merupakan kewenangan Allah mutlak dari segi rububiyahnya. Tsumma qad yakunu dzalika fitnatan fi haqqihi wa mudarat alaihi. Kemudian rezeki itu bisa jadi, yang jadi masalah rezeki itu malah menjadi fitnah buat mereka di dalam apa yang mereka terima, entah karena kefasikan mereka, kekufuran mereka yang mengakibatkan kepada jadi fitnah. Nah, Allah memenuhi permintaan ya orang yang berdoa, apakah dia muslim, apakah dia kafir, sama aja. Karena itu Allah bentuk dunia. Nah, kalau orang kafir saja diterima, apalagi orang Islam. Nah, tetapi siapa yang menduga, ya, orang-orang ada yang keliru di dalam memahami doa. Sampai-sampai ada yang berpendapat, saya sudah berdoa sudah sekian lama nggak dijawab-jawab. Ada yang orang menjadi putus asa dengan berdoa.
sebab dia berdoa sudah berkali-kali. Nah, itu yang namanya keberlangsungan berijabahnya doa atau tidak bisa menjadi fitnah. Nah, bagaimana Islam, orang Muslim yang bertauhid bisa menjadikan doa itu begitu nikmat, bukan menjadi pertanyaan. Mana katanya Allah mengabulkan doa, katanya Allah dekat, katanya Allah menjawab setiap orang yang berdoa. Saya sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah menurut akidah tauhid ini ada jawabannya. Orang-orang yang berdoa syaratnya pertama tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Kan apa yang tidak tergesa-gesa itu di dalam berdoa. Gimana yang tergesa-gesa itu adalah, nah ini tergesa-gesa itu orang berkeyakinan saya sudah berdoa, sudah lama, sudah panjang saya berdoa, sudah memenuhi syaratnya, tapi nggak dikabul-kabulkan. Itu namanya istijal. Nabi mengatakan itu istijal. Lalu bagaimana orang tidak beristijal? Yang dia berdoa kepada Allah supaya meminta pemberiannya, tapi tidak kunjung tiba. Nah, ini yang perlu kita bahas. Kita membahas ar-raddu ala man za'ama adamu faidatud doa, sanggahan atau bantahan kepada orang-orang yang menganggap bahwa doa tidak bermanfaat. Dari ahli filsafat atau sufi, ya, gulat sufi yang sesat, bahwa doa itu tidak bermanfaat. Bagaimana Ahlussunnah menjawabnya? Silakan dan dulu. Iya, kita lanjutkan sedikit. Ar-raddu ala man jama'a adama faidatid doa. Bantahan atau sanggahan terhadap orang yang menganggap bahwa doa itu tidak ada faedahnya. Ini diambil pendapat ini oleh kelompok yang ahli filsafat dan kelompok sufi yang melampaui batas. Dengan argumentasi akal, kalau misalnya apa yang diminta oleh hamba itu pasti terjadi, enggak butuh doa. Kalau memang seharusnya itu sudah terjadi. Kalau memang seharusnya tidak terjadi, tidak mendapatkan, doa tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, ini bisa jadi orang Islam yang keliru pemahamannya mendapatkan pertanyaan semacam itu atau pernyataan seperti itu, bahwa doa itu tidak bermanfaat. Kalau memang sudah ditakdirkan, ya doa nggak ada gunanya. Apabila tidak ditakdirkan, nggak ada manfaat lagi doa. Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana menjelaskan terutama terhadap ayat tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berfirman Allah, Rabb kalian, berdoalah kepadaku
aku akan membalasnya, aku akan memenuhinya. Ini seputar masalah masyiatullah. Dalam jawaban kita, apa yang diminta oleh hamba, mukmin atau kafir, kadang diberikan, kadang tidak. Kalau diberikan itu bagian dari rezeki Allah buat mereka. Rezeki Allah buat mereka. Apakah muslim meminta sekedar apa yang wujud nyata, misalnya pengen punya mobil, atau ginilah, anaknya sakit atau dia sendiri sakit, muslim berdoa, dirasa sudah banyak berdoa tidak kunjung sembuh-sembuh, kemudian dia berpikir, apakah doa itu bermanfaat? Mungkin saja di antara kaum muslimin ada yang berpendapat seperti itu. Untuk menjawab syubhat ini, kita sanggah yang pertama dulu, yaitu masalah masyiah ilahiyah. Imma an taqdihi aula. Pernyataan mereka, ya, pernyataan mereka yang ini merupakan masyiatullah, apakah terpenuhi atau tidak? Yang kedua, ya, misalnya kebaikan kita terima atau tidak kita terima, itu merupakan masyiatullah. Kita diberikan apa, Allah yang berkehendak. Diberikan apa atau tidak diberikan apa-apa, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sesuatu yang penting juga, an taqtadihi bi syartin aw la taqtadihi ma'adami. Sesuatu kita dapatkan bila terpenuhi syaratnya, bila memenuhi syarat-syaratnya, atau tidak terpenuhinya. Nah, jadi 3 hal. Apakah diberikan oleh Allah, apakah tidak diberikan, yang ketiga terpenuhinya doa apabila memenuhi syarat-syaratnya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah membahas ketiga jenis ini. Nanti benarnya Ahlussunnah terlihat dari paparan yang diberikan. Doa itu kadang mesti memenuhi syarat-syaratnya, ya, ada syaratnya. Misalnya orang berdoa dia tidak penuhi syaratnya, misalnya syaratnya apa tuh? Doanya dalam keadaan wudu, menghadap kiblat, di tempat yang mustajab, di waktu-waktu yang mustajab. Banyak syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi SAW. Nah, apakah itu sebagai syarat untuk terpenuhi pengabulan doa kita? Bisa jadi dan bisa tidak. Karena doa itu
qad yakunu du'a min syartihi, bisa jadi doa itu terpenuhi karena ada syarat-syaratnya, sebagaimana kita dapat pahala adanya amal soleh. Kalau tidak ada kita beramal, nggak dapat pahala. Sebagaimana logika orang lapar, ya, orang kenyang akibat dia makan atau minum. Kalau dia tidak makan dan minum, dia tetap lapar. Sebagaimana anak itu akibat adanya bapak dan ibu. Nah, dikatakan oleh mereka, kalau begitu doa itu tidak ada manfaatnya. La faidata fid du'a, kama yuqalu la faida fil aql wa syarab wal sairul asbab. Tidak berguna doa karena kalau tidak ada sebabnya, sebagaimana tidak akan orang kenyang kalau tidak makan dan minum. Makan dan minum adalah syarat supaya orang jadi kenyang. Amal soleh adalah syarat supaya orang dapat pahala. Maka doa itu juga tidak ada manfaatnya kalau buktinya orang harus memenuhi syarat. Dan semuanya ini dijawab adalah bagian daripada mukhaliful syari', bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kesadaran dan fitrah manusia. Nah, untuk menjawabnya kita butuhkan banyak ini, 3 halaman lebih, karena waktu sudah habis. Sementara ini kita pending, kita jawab nanti. Yang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.